Aneh. Ketua pengadilan kok, maaf ya, tolol. Masa Anda jadi pelapor, Anda tidak mau di BAP? Anda tidak di BAP, orang yang Anda laporkan sudah jadi terdakwa. Ini baik penyidik, JPU maupun hakim, maupun majelis, ketua pengadilan itu bodoh. Maaf. Ini negara ini bagaimana dibodoh-bodohi? Sudah menggaji dengan eselon tinggi, ternyata orang-orang itu bodoh. Di polisi, pengawasnya polisi, atasannya polisi penyidik itu nggak ngerti berarti. Atau kalau mereka ngerti, tapi tetap dibiarkan, berarti ada pembiaran. Inilah bagaimana mengharuskan negara ini. Orang-orang yang digaji tinggi hanya urusannya cuma lihat-lihat toh. Tidak berani bertindak. Waduh. Kasihan. Institusi kepolisian masih banyak orang bagus. Tapi dinodai oleh penyidik-penyidik yang rusak. Coba bayangkan. Penyidik menegakkan hukum, melegalisir ijazah dengan tidak membawa aslinya. Dia pergi melegalisir ijazah itu kan universitas. Dasar universitas ketakutan karena polisi yang datang, ia dilegalisir tanpa melihat jasa aslinya. Ini bersekongkol dengan JPU, jaksa. Coba bayangkan, masa jaksa udah tahu tidak ada aslinya kok memerintahkan untuk melegalisir? Apa nggak keliru? Nah, saking hebatnya lagi, mereka bernafsu ingin apa? Akhirnya memaksa-maksa Mahkamah Agung melalui hakim tunggalnya. Hakim tunggal ini ya yang rusak itu juga hakimnya. Hakim tunggal yang memutuskan batalkan. Emangnya kira saya anak kecil? Apa karena Mahkamah Agung atas saya takut? Udah, saya tidak takut. Saya takut sama Tuhan. Mau hakim agung, mau hakim apa, kalau sudah jelas dia cacat dalam hal mengambil putusan, saya lawan. Saya justru mau tahu. Ini saya belum bisa memastikan karena belum ada petikannya. Apakah itu putusan asli atau putusan palsu? Ya, saya belum bisa melakukan apa-apa. Saya lagi tunggu petikannya, Pak. Karena ada putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang Undang-Undang Sisiknas yang dituduhkan kepada saya kan tidak terbukti. Satu pun tidak ada alat bukti yang mereka bawa. Hanya yang dibawa itu alat bukti yang tidak berkesesuaian dengan tuduhan. Yang dituduhkan adalah Undang-Undang Sisiknas, tapi barang buktinya adalah surat permintaan rincian pembayaran. Kira-kira nyambung apa enggak? Ini rincian pembayaran tentang urusannya tagihan perbankan. Sedangkan ijazah saya ada di sini. Apa hubungannya dengan gelar akademik? Ya ini. Lalu Hakim Agung itu, kalau itu benar, dia memutuskan, menerima. Wah ini. Makanya hati-hati Pak Mahkamah Agung. Ya, jangan sampai ini hacker sudah masuk. Ya. Kemudian SIPP-nya Mahkamah Agung dijebol, lalu dibuat putusan. Saya tidak akan berhenti, Pak. Kalau tujuannya untuk nakutin saya nggak takut. Dia putus, katanya apa? Menolak, pada putusan bebas ditolak. Sekarang ini, gini. Dakwaan terhadap pelanggaran Undang-Undang Sisiknas adalah 10 tahun. Ancaman. Lalu, karena itu tidak ada bukti, ya, tidak ada bukti, majelis hakim memutuskan bebas murni, ya kan? Tapi sebelum bebas murni, tuntutannya jaksa dari dakwaan 10 tahun cuma 3 bulan. Saya bilang apa maksudnya 3 bulan? Kalau memang Anda punya bukti bahwa saya telah menggunakan gelar palsu, kenapa harus turun dari 10 tahun jadi 3 bulan? Tuntutannya 9 tahun.
tidak ada dasar untuk mengurangi itu. Emangnya diskon karena ini harga barangnya sudah daluarsa, sudah out of stock. Hukum itu yang namanya kalau melanggar hukum sesuai dijalankan. Lalu setelah dia putus bebas oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo, si jaksanya ini ya melakukan kasasi dengan bukti-bukti dokumen palsu. Lalu hakim yang dibilang hakim tunggal itu memutus 2 bulan. 2 bulan harusnya dipenjara. Preketek. Kiranya saya ini boneka, bisa dimasukin di dalam dus. Saya akan melawan terus. Saya akan merusak. Saya ingatkan ya, perbuatan perorangan bisa merusak institusi. Kalau ini institusinya tidak bergerak. Ya. Jangan dikira saya akan diam. Tidak akan diam. Saya tahu tidak pernah ada namanya putusan hakim kasasi itu dengan hakim tunggal. Ini hakim tunggal. Berarti itu bohongan, palsu. Nah, itu satu. Saya mengatakan pada Anda sekalian, sekarang ini masyarakat tidak perlu takut menghadapi hukum karena sebetulnya pengadilan itu adalah tempatnya untuk melindungi hak asasi manusia. Yang penting kalau Anda terdakwa, jangan salah-salah cari pengacara, atau Anda jangan melawan setengah-setengah. Full, seperti saya punya perlawanan. Saya enak. Sebagai terdakwa dilindungi undang-undang. Ya, jadi sekali lagi, masyarakat perlu belajar. Jangan manut sama hakim yang belum tentu objektif. Jangan manut pada pengacara Anda yang belum tentu pemberani atau ngerti hukum. Anda harus belajar sendiri. Kepada masyarakat Indonesia, ikuti edukasi dari akun pengacara Guntur Laremba atau dari YouTube pengacara Guntur Laremba. Ya, subscribe, jangan lupa subscribe. Ya. Jadi untuk kesekian kalinya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran, pengikut setia pengacara Guntur Laremba, bahwa sidang perkara kami yang sangat penuh dengan dagelan, ya, kemarin hari Senin itu hakimnya, ketua majelisnya mempertangguhkan atau membatalkan karena harus menunggu putusan dari Mahkamah Agung tentang perpindahan persidangan. Tapi kalau perpindahan persidangan saya sudah punya senjata banyak sekali. Ya, nah, jadi sekali lagi alhamdulillah, inilah namanya perjuangan. Sekali kita berjuang jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah. Insya Allah kemenangan pasti di tangan kita. Walaupun kemenangan itu selalu datang belakangan, tidak pernah kemenangan itu datang di depan. Ya, jadi berjuang terus, saudara-saudaraku, sahabat pengacara Guntur Laremba. Untuk sesi pertama saya akan istirahat dulu. Habis sholat lohor, saya akan siaran ulang. Melanjutkan tentang siaran pagi ini. Ya, kita akhiri dulu sampai di sini. Karena saya harus sholat lohor. Nanti habis itu baru kita jumpa lagi. Ya, ingat. Setiap saat persoalan hukum akan datang kepada Anda dan kita semua. Belajar hukum jauh lebih bermanfaat. Ya, oke. Untuk sesi yang pertama ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, equality before the law.